Ali bin Abu Thalib pernah berkata kepada laki-laki orang Yahudi. Ali bertanya kepada dia laki-laki itu, Aina Jahannam? Di mana neraka Jahannam? Ali tanya kepada laki-laki itu, Aina Jahannam? Di mana neraka Jahannam? Sehingga kalau dalam pemahaman atau pembicaraan di kitab Tazkiyatnya Neraka terkait masalah di manakah letak Jahannam, itu ada ulama yang berpendapat letaknya di bawah laut. Berdasarkan firman Allah ayat ini, kalimatnya adalah wa idal biharu sujirat. Tatkala lautan itu dipanaskan. Sehingga ada ulama yang berpendapat neraka Jahannam berarti letaknya di bawah laut berdasarkan ayat ini. Cuma tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan terkait masalah letak neraka Jahannam. Karena memang permasalahannya adalah Rasulullah tidak menyampaikan letak neraka Jahannam di mana. Yang Rasulullah bicarakan adalah bagaimana kita supaya selamat dari neraka Jahannam, bukan pada pembicaraan di mana letaknya neraka Jahannam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abu Quraib. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Waqi' an Sufyan dari bapaknya, dari Abu Ya'la dari Rabi bin Husaim. Wa idal wuhusyu husyirat. Apabila hewan-hewan liar dikumpulkan, berkata Rabi bin Husaim, maksudnya adalah ata'alaiha amrullah. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya. Sama seperti penafsiran tadi. Mendatangkan perkaranya di sini adalah mematikannya. Kumpulkan semuanya, Allah datangkan perkaranya, selesaikan kisahnya, kemudian matikan semua hewan-hewan itu. Qala Sufyan, kemudian berkata Sufyan, berkata Ubay bin Ka'ab, fadzakartuhu, aku telah menyebutkannya kepada Ikrimah. Qala berkata Ikrimah, qala berkata Ibnu Abbas. Maksud dari ayat itu adalah Allah mengumpulkannya, kemudian mematikan seluruh hewan-hewan. Akan tapi untuk manusia dan jin tidaklah mati, karena masih berujung harus di dalam kehidupan neraka atau di dalam kehidupan surga. Kemudian berikutnya, sekarang ayat yang berikutnya. Oh, ini masih ada nih. Sementara telah disebutkan terdahulu menurut Ubay bin Ka'ab. Ini menurut Ubay bin Ka'ab. Wa idal wuhusyu husyirat. Maka tatkala hewan-hewan itu dikumpulkan, maksudnya adalah ikhtalafat, yaitu bercampur baur satu dengan yang lainnya. Sehingga harimau, rusa yang lazimnya di dalam dunia tatkala mereka saling terjang, menerkam, memangsa, tatkala besok di hari kiamat maka mereka kumpul jadi satu, tidak ada yang saling memangsa. Kenapa bisa seperti itu? Karena melihat kengerian yang ada di hadapannya jauh lebih berbahaya, jauh lebih menakutkan dibandingkan pikiran mereka untuk saling memangsa, sehingga mereka saling berbaur jadi satu. Ini kalau menurut Ubay bin Ka'ab. Kalau menurut Ibnu Jarir dalam firman Allah Subhanahu wa taala, husyirat maksudnya adalah dikumpulkan. Karena kalimat husyirat adalah jumingan. Kalau Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tayr mahsyuratun, dan burung-burung yang terbang kami tundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuak-puak atau berkumpul-kumpul. Kalau dalam ayat Al-Qur'an itu surat Shad ayat 19. Di sana Allah berfirman, "Wat-tayra mahsyurah." Kalimat mahsyurah ini pecahan dari kalimat hasyara. Kalau ditasrif maka menjadi hasyara yahsyuru, nanti menjadi isim maf'ul. Kalau hasyara artinya dia telah mengumpulkan, kalau mahsyurah dikumpulkan. Sehingga kalimat hasyara
kemudian mahsyura, artinya Allah tundukkan hewan-hewan itu dalam keadaan berkumpul, baik di dalam kehidupan dunia ataupun kelak di dalam kehidupan akhirat. Maksudnya demikian, untuk memahamkan makna mahsyurat, artinya adalah dikumpulkan, sebagaimana kalimat wa idal wuhusyu husyirat. Dan firman Allah ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya, wa idal biharu sujirat, dan apabila lautan sujirat dipanaskan, apabila lautan dipanaskan. Qala, berkata Ibnu Jarir, Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Ya'qub, Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Ibnu Ulayyah, ngan Dawud, ngan Sa'id bin Musayyib. Qala, berkata Sa'id bin Musayyib, qala, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, li rajulin minal Yahuda. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada laki-laki orang Yahudi. Cuma sayangnya status hadis ini gharib, aneh. Cuma disebutkan di sini tujuannya Ibnu Katsir supaya kita tahu kedudukan hadisnya adalah gharib, aneh. Nah, status hadisnya di sini adalah gharib, disebutkan pula di tafsir Tabari. Kalau panjenengan melihat di tafsir yang lain juga ada tafsirnya, itu tafsir Tabari. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada laki-laki orang Yahudi. Ali bertanya kepada dia, laki-laki itu, aina jahannam, di mana neraka jahanam? Ali tanya kepada laki-laki itu, aina jahanam, di mana neraka jahanam? Sehingga kalau dalam pemahaman atau pembicaraan di kitab Tazkiyatun Neraka terkait masalah di manakah letak jahanam, itu ada ulama yang berpendapat letaknya di bawah laut, berdasarkan firman Allah ayat ini. Kalimatnya adalah wa idal biharu sujirat, tatkala lautan itu dipanaskan. Sehingga ada ulama yang berpendapat neraka jahanam berarti letaknya di bawah laut berdasarkan ayat ini. Cuma tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan terkait masalah letak neraka jahanam. Karena memang permasalahannya adalah Rasulullah tidak menyampaikan letak neraka jahanam di mana. Yang Rasulullah bicarakan adalah bagaimana kita supaya selamat dari neraka jahanam, bukan pada pembicaraan di mana letaknya neraka jahanam. Kalau kita berbicara masalah ini kok ya ribestok membahas masalah letak neraka jahanam. Sehingga Rasulullah tidak menyebutkan di dalam hadis yang sahih. Nah, status hadis ini gharib, aneh. Tatkala seorang laki-laki ditanya, dia adalah orang Yahudi, Ali bin Abi Thalib bertanya, aina jahanam? Dia kemudian menjawab, jahanam adalah al-bahru, di lautan. Oleh karena itulah ada ulama yang berpendapat jahanam letaknya di laut atau di bawah laut. Berdasarkan ayat ini dan berdasarkan hadis yang aneh ini. Faqala, lantas kemudian Ali berkata, setelah kemudian laki-laki itu menjawab jahanam itu di laut, Ali kemudian menjawab, ma'aruhu illa shadiqa. Tidaklah aku melihat laki-laki itu kecuali dia berkata benar, kata Ali bin Abi Thalib. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal bahru masjurun, wal bahri al-masjur, surat Tur ayat 6. Wal bahri, demi lautan atau lautan itu, al-masjur, yang tanahnya berapi. Kalau panjenengan lihat di ilmu pengetahuan terkait masalah itu, di bawah laut ternyata banyak gunung berapi. Nang ngisor laut, di dasar laut banyak gunung-gunung berapi yang aktif. Bahkan jumlahnya sangat banyak. Oleh ilmuwan sudah diteliti dari zaman dulu. Sehingga kemudian oleh ulama yang berpendapat bahwa neraka itu kemudian di bawah laut,
mereka agak sesuai dengan pengetahuan ilmu pengetahuan di zaman kita hidup hari ini. Karena seperti ini logikanya. Kenapa kemudian kalimat wa idal biharu sujirat? Apabila lautan itu dipanaskan, sampean ngobong patah, genine mulet-mulet, banyu sing digodok mung sepanci, kira-kira sat banyune apa tidak? Sat, sama seperti lautan. Lautan bagi neraka jahanam itu seperti air satu kopi gelas yang dalam tungku yang sangat besar. Kira-kira airnya sat enggak? Ya, gue gambarannya seperti itu. Sehingga Allah berfirman, wa idal biharu sujirat. Tatkala air lautan dipanaskan. Sehingga ulama yang berpendapat itu ya ora salah, wong ayat Al-Qur'ane gitu. Cumanya saja memang tidak ada hadis sahih yang menyebutkan seperti itu. Dan berikutnya, wa idal biharu sujirat. Itu tatkala lautan itu dipanaskan. Waqala Ibnu Abbas wa khairu wahid, berkata Ibnu Abbas dan bukan hanya satu orang. Jadi bukan hanya Ibnu Abbas yang berkata, tapi banyak dari kalangan sahabat-sahabat yang berkata sama seperti Ibnu Abbas. Perkataannya adalah yursilullahu 'alaiha, Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk laut itu ad-dabura, angin dabur. Saya tidak tahu angin dabur bentuknya kayak apa. Saya tidak tahu, yang pasti bahasa di dalam perkataan ini seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus angin dabur, kalimatnya seperti itu. Maka watasmuruha, kemudian dengan angin dabur itu maka air lautan cepat mendidih. Air lautan akhirnya kemudian cepat mendidih. Kemudian watasirun nar, dan akhirnya kemudian berubah menjadi api yang menyala-nyala. Sampean godok banyu, banyune entek, pancine murup ora? Ya kayak gue. Logikanya seperti itu. Sampean masak iwak sapi, kudune sejam, ning nang sampean ditinggal nganti 7 jam, kira-kira wajahnya mirip apa? Ya seperti itu. Nah seperti itu ya. Ya kan ya, kalau airnya habis atau yang diolah itu habis kemudian menjadi gosong, lambat laun gosong itu uap akan naik dan kemudian berubah menjadi panas, lantas berubah menjadi api. Kalau api itu sudah menyala besar, maka akan menerobos dan menerjang apa yang ada di dekatnya. Kemudian ada istilah bahasa kita kebakaran. Kita tidak bisa membayangkan ya, kayak apa gedene neraka. Kalau air lautan saja itu kemudian sampai airnya langsung surut, tak tersisa sama sekali, bahkan berubah menjadi api. Antum bisa membayangkan kalau suatu saat kita memasak air, airnya itu bisa berubah menjadi api. Ini berarti tungku apinya sangat besar. Sampean godok banyu, ora jere mateng banyune malah jadi geni. Berarti kan ini menunjukkan tungku apinya sangat besar, tidak imbang dengan apa yang dimasak. Itu seperti itu. Dan berikutnya, waqad taqaddama al-kalamu 'aliyyu dzalik inda qawlihi. Oleh karena itulah tadi disebutkan perkataan Ali bin Abi Thalib sebelumnya tatkala ia bertanya kepada laki-laki dari orang Yahudi itu. Berarti makanya dia bertanya kepada laki-laki Yahudi itu tatkala kemudian orang laki-laki Yahudi itu berkata aina jahanam, Ali bertanya seperti itu, laki-laki itu menjawab al-bahru, di lautan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman wal bahru al-masjur, wal bahri al-masjuri, yaitu lautan yang dimana tanahnya itu adalah api-api. Lautan, tanahnya api. Nanti panjenengan lihat, cek apakah betul di dasar lautan itu terdapat banyak gunung-gunung berapi yang aktif. Saya dulu pernah membaca, tapi saya lupa.
Anu panjang sih, karena memang di dasar lautan ternyata banyak sekali gunung-gunung berapi yang aktif, bukan hanya yang ada di daratan. Kalau gunung berapi yang ada di dasar lautan itu aktif, ini menunjukkan berarti kadar apinya sangat besar. Nang nyusul banyak bisa murung, ya kan ya? Kalau Anda melihat api yang ada di daratan atau gunung berapi aktif, biasa. Tapi yang luar biasa adalah di dasar lautan. Dan umumnya sifat air itu memadamkan api. Tapi kalau api itu tetap menyala di dalam genangan air, ini Masya Allah, apinya berarti menunjukkan karakter yang sangat panas. Sebagaimana sifat neraka jahanam juga demikian. Oleh karena itulah, ya tidak salah orang yang berpendapat neraka di bawah laut. Ya tidak salah ya. Mana dalilnya gitu deh. Iya. Tapi bukan untuk berdebatan di mana letak neraka. Kan untuk berdebat, yang tujuh orang hidup dulu sih boh, kan agak seperti itu. Dan berikutnya,